Bab 295. Dia yang mulai dulu. Tidak hanya mata pria itu yang penuh dengan ketidakpercayaan, tetapi bahkan orang tua yang berada tidak jauh pun terkejut. Tampak jelas, dia juga tidak menyangka Mile akan membunuhnya. Orang tua menatap Mile, beraninya kamu membunuhnya. Mile tersenyum dan berkata, dia pikir aku tidak berani, aku hanya ingin membuktikan bahwa aku berani. Orang tua itu tampak agak muram, ini klan penyihir kuno, bukan sekte Changjianmu. Mile tersenyum dan berkata, aku sudah memberinya 2 kesempatan, tapi sayangnya, dia tidak menghargainya. Jika begitu, biarkan dia mati. Dan kamu, jika tidak senang, serang saja. Saat mengatakan itu, kekuatan yang kuat tiba-tiba menyapu keluar dari dalam tubuhnya. Momentum Kaisar Pedang. Saat melihat momentum Kaisar Pedang, ekspresi orang tua itu tiba-tiba berubah. Dia menatap Mile dengan tidak percaya, kamu ternyata Kaisar Pedang. Mile tanpa ekspresi, bantu aku lapor, Mile Ye, atas nama Sekte Changjian, minta bertemu dengan ketua klan penyihir kuno. Wajah orang tua itu sedikit jelek. Saat ini, ekspresi Mile tiba-tiba menjadi dingin, masih tidak pergi. Orang tua menatap Mile dalam-dalam, lalu berbalik dan pergi. Di tempat, Mile menghadap pria di tanah yang belum sepenuhnya mati. Pria itu menatapnya dengan kesal saat ini. Mile tersenyum dan berkata, kamu pikir klan penyihir kuno akan membalaskan dendammu? Tidak, mereka tidak akan melakukannya. Karena, mereka tidak berani. Arogan. Harus dikatakan bahwa Mile memang arogan. Namun, kali ini, dia sengaja begitu arogan. Tentu saja, alasan membunuh pria itu karena pria itu memiliki niat membunuh terhadap dia saat dia pertama kali masuk ke sini secara tidak sengaja. Seperti yang dia katakan, pertama kali dia datang ke sini, pria itu sudah menyadarinya, tetapi pihak lawan tidak menghentikan ular berbisa itu. Tampak jelas, ingin dia menjadi makanan bagi ular berbisa itu. Sayangnya, pihak lawan salah memperkirakan kekuatannya. Di hadapan klan penyihir kuno, dia memberi pria itu 2 kesempatan, tetapi pria itu mengira dia takut. Beberapa orang seperti ini, jika kamu mundur selangkah, mereka tidak berpikir kamu murah hati, tetapi mereka akan berpikir bahwa kamu takut padanya, dan kemudian mereka akan menjadi semakin agresif terhadapmu. Terhadap orang seperti ini, seberapa banyak yang bisa Mile bunuh, Mile akan membunuhnya. Memberimu kenyamanan, kamu tidak boleh menganggapnya sembarangan. Segera, orang tua itu datang lagi. Orang tua itu melirik Mile, ketua klan ingin bertemu denganmu. Mile mengangguk, mohon pimpin jalan. Orang tua melirik mayat pria di tanah. Napas pria itu menjadi semakin lemah. Dia perlahan mengangkat tangannya dan mengulurkan tangan kepada orang tua itu, seolah ingin mengatakan sesuatu. Orang tua itu menghela nafas dengan suara rendah, kamu harus menunjukkan rasa hormat yang pantas terhadap master. Setelah selesai berbicara, dia membawa Mile dan berjalan menuju kedalaman hutan lebat di kejauhan. Di tempat, mata pria itu melebar, dia benar-benar tidak bisa mengistirahatkan matanya. Di bawah pimpinan orang tua itu, Mile memasuki sebuah desa kecil. Tidak seperti desa biasa, rumah-rumah di sini dibangun di atas pohon-pohon kuno dengan sejarah panjang. Di kedua sisi desa, ada beberapa kios, selain bahan makanan, ada juga beberapa harta karun langka di warung pinggir jalan, bahkan Mile juga melihat harta karun alam langit. Sesuatu yang aneh. Orang tua itu membawa Mile ke rumah pohon. Rumah pohon ini sangat besar, jauh lebih besar dari rumah pohon lainnya. Apalagi di atap rumah pohon itu juga ada sepasang tanduk besar, dan beberapa abjad kuno misterius.
Di depan rumah pohon, orang tua itu memberi hormat yang dalam kepada rumah pohon. Ketua klan, orangnya sudah datang. Di dalam rumah pohon, sebuah suara terdengar, masuk. Di luar rumah pohon, orang tua itu memandang Mile, dan Mile masuk. Rumah pohon ini sangat sederhana, hanya dengan beberapa kursi pohon dan meja kayu. Di depannya berdiri seorang wanita. Wanita itu tampak sangat muda dari luar. Dia mengenakan rok daun. Rok daun hanya mencapai lututnya. Di bawah lututnya ada sepasang kaki putih, itu adalah tongkat kayu. Dan aura wanita itu sedalam laut. Master, ini adalah kesan pertama Mile. Wanita itu melirik Mile. Saat berikutnya, tekanan yang kuat tiba-tiba menekan Mile. Dalam sekejap, tubuh Mile seperti ditimpa oleh gunung. Boom! Momentum kaisar pedang yang kuat tiba-tiba menyapu keluar dari dalam tubuhnya. Momentum kaisar pedang ini tiba-tiba menahan tekanan wanita itu, tapi segera, wanita itu melangkah maju. Satu langkah ini mendarat, tekanan yang dia lepaskan langsung berlipat ganda. Krak! Dalam sekejap, tulang seluruh tubuh Mile mulai bergetar. Dan kaki Mile mulai menekuk perlahan, dan dia hendak berlutut. Momentum kaisar pedang tak bisa menahannya. Mile tampak agak muram, dan saat berikutnya, kaki kanannya menghentak tanah. Boom! Sebuah kekuatan yang kuat tiba-tiba memancar keluar dari dalam tubuhnya, dan kekuatan ini, ditambah dengan momentum kaisar pedangnya, benar-benar memblokir tekanan yang dilepaskan oleh wanita itu. Kekuatan bumi. Menghadapi master seperti ini, Mile tidak berani bersembunyi, dan langsung melepaskan kekuatan bumi. Di depan Mile, wanita itu melirik Mile, momentum kaisar pedang, dan kekuatan bumi ini. Kamu adalah Mileye, buronan yang diinginkan oleh perkumpulan pelindung dunia. Mile mengangguk, itu aku. Wanita itu berjalan ke depan Mile. Dia menatap lurus ke arah Mile, kamu bunuh orang klan penyihir kunoku. Mile berkata dengan tegas, sesuai hati nurani, dialah yang menyerang lebih dulu. Wanita itu menatap langsung ke arah Mile, apakah kamu pikir aku tidak berani membunuhmu? Mile menggelengkan kepalanya dan tersenyum, maaf sedikit lancang, klan penyihir kuno lebih kuat atau perkumpulan pelindung dunia lebih kuat? Sudut mulut wanita itu sedikit terangkat, kamu mencoba memberitahuku bahwa perkumpulan pelindung dunia tidak berani membunuhmu, klan penyihir kuno aku mana berani membunuhmu, kan? Mile menggelengkan kepalanya, ketua klan salah paham. Aku datang ke klan penyihir kuno kali ini tanpa niat jahat. Adapun anggota klanmu itu, aku sudah melepaskannya 2 kali, sayang sekali, dia tidak menghargainya. Jika ketua klan sangat mempermasalahkan hal ini, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Wanita itu duduk di bangku kayu di sampingnya, dia menatap Mile, kembali, beritahu Brian, klan penyihir kunoku tidak bisa membentuk aliansi dengan sekte Changjian kalian. Mile mengangguk, baik. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Wanita itu tercengang. Orang ini tidak peduli sama sekali. Dia, Mileye, tentu saja tidak peduli, tetapi bukan karena dia tidak peduli dengan sekte Changjian, tetapi dia tahu betul, 2 kekuatan besar ini membentuk aliansi atau tidak, itu bukan sesuatu yang bisa diputuskan oleh seorang murid seperti dia. Dia datang ke sini, seperti yang dikatakan Perci, mungkin hanya untuk menunjukkan kekuatan generasi muda sekte Changjian kepada klan penyihir kuno. Itu saja. Mengenai apakah aliansi ini berhasil atau tidak, itu adalah sesuatu hal yang harus dikhawatirkan oleh ketua sekte Changjian. Mile berjalan dengan sangat tegas. Dia langsung keluar dari rumah pohon, ingin mengendalikan pedang dan pergi. Pada saat ini, ketua klan penyihir kuno tiba-tiba berkata,
apakah kamu tahu bagaimana situasi Sekte Changjian sekarang? Milei berhenti dan menggelengkan kepalanya, tidak terlalu jelas. Ketua klan penyihir kuno mencibir, semua orang sedang menonton, mengawasi Sekte Changjian dan perkumpulan pelindung dunia, lihat siapa yang menang dan siapa yang kalah. Tapi yang tidak kamu ketahui adalah bahwa ada banyak pasukan yang berdiri di pihak perkumpulan pelindung dunia sekarang. Milei menggelengkan kepalanya, aku hanya seorang murid biasa. Hal-hal besar ini adalah harus dikhawatirkan oleh ketua Sekte Changjianku. Tidak ada gunanya senior memberitahuku. Ketua klan penyihir kuno mencibir, karena kamu cukup berani untuk sesaat, klan penyihir kuno aku memutuskan untuk tidak membentuk aliansi dengan Sekte Changjian kamu. Apa kamu tahu apa artinya ini bagi Sekte Changjian? Milei menghela nafas pelan, ketua klan, dengan segala hormat, aliansi atau tidak, kamu sudah membuat keputusan sejak awal, benarkan kataku? Wanita itu memandang Milei dan tidak berbicara. Milei berkata lagi, dari sisi terang, perkumpulan pelindung dunia memang lebih kuat dari Sekte Changjian aku. Namun, ada berapa banyak orang di dunia Kincang yang mempercayai perkumpulan pelindung dunia? Demi mencapai tujuannya, perkumpulan pelindung dunia mengorbankan Changlan Zhou dan King Zhu. Apa kamu tahu, dua negara ini jika ditambahkan bersama, ada berapa banyak nyawa? Namun, begitu banyak nyawa ini, benar-benar tidak berharga di mata perkumpulan pelindung dunia. Membentuk aliansi dengan mereka, tidak akan berakhir dengan baik. Wanita itu berkata pelan, kalau begitu klan penyihir kuno aku, bisa duduk dan menyaksikan harimau bertarung. Milei berkata sambil tersenyum, perkumpulan pelindung dunia sangat senang kalian seperti ini, karena begitu mereka menangani beberapa yang lebih sulit ditangani, kalian yang tersisa, bukankah mereka bisa menekan sesuka hati? Pada saat itu tiba, saat klan penyihir kuno kamu ingin mencari orang untuk membentuk aliansi, kalian akan dengan sangat putus asa menyadari bahwa tidak ada orang yang bisa dihubungi. Setelah mengatakan ini, dia berbalik menghadap wanita itu. Saat ini di benua Dewa Dataran Tengah, banyak tempat terpencil yang energi spiritual mulai terkuras, pakai jari-jari kaki pikir pun sudah tahu, ini ulah perkumpulan pelindung dunia. Jika perkumpulan pelindung dunia benar-benar ingin menghancurkan benua Dewa Dataran Tengah, saat itu tiba, bagaimana dengan klan penyihir kunomu? Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari samping, yang ini kamu tidak perlu khawatir. Seorang wanita cantik datang, ternyata juga dari klan penyihir kuno. Wanita cantik itu melirik Milei, klan penyihir kunoku telah bebas dari perselisihan sepanjang tahun, kami di sini, tidak akan merugikan kepentingan perkumpulan pelindung dunia, mereka tidak akan mengincar kami. Milei berkata sambil tersenyum, jika Yang Mulia berpikir bahwa bebas pertikaian dari dunia adalah hal yang baik, maka aku tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, biar aku katakan sedikit lagi, di dunia sekarang ini, jika tidak ada kekuatan yang besar, atau tidak ada sekutu yang kuat, tidak ada persaingan dengan dunia, terus terang saja, itu sama dengan menunggu mati. Klan penyihir kuno, dengan segala hormat, kalian masih belum cukup kuat samapi pada tahap tidak ada yang berani memprovokasi. Wanita cantik itu mencibir, apakah membentuk aliansi dengan Sekte Changjian kamu akan berakhir dengan baik? Jika Sekte Changjian kamu kalah, saat itu tiba, bukankah klan penyihir kuno aku juga harus ikut dimakamkan bersama Sekte Changjian kamu? Milei mengangguk, kamu benar, jika Sekte Changjian aku kalah, sekutu kami pasti akan hancur. Namun, melakukan hal besar secara alami berisiko. Tetapi jika kami menang. Wanita cantik itu masih ingin mengatakan sesuatu, Milei menggelengkan kepalanya, masalah ini adalah masalah antara ketua sekte kamu dan Sekte Changjian aku. Aku,
Mile, hanyalah seorang murid biasa. Aku sudah datang ke klan penyihir kuno dan menyampaikan tujuan sekteku pada kalian. Misiku sudah selesai. Aku akan pergi. Selamat tinggal." Setelah berbicara, dia berjalan keluar dari rumah pohon langsung, lalu bangkit dengan mengendalikan pedangnya. Setelah beberapa saat, menghilang ke langit. Di dalam rumah pohon, wanita cantik itu hendak berbicara. Pada saat ini, keduanya tiba-tiba melihat keluar rumah pohon serempak. Di kejauhan, cahaya pedang melintas. Orang ini adalah Mile yang barusan pergi. Balik lagi. Keduanya mengerutkan kening. Mile mendarat di depan rumah pohon. Kemudian dia berjalan masuk ke dalam rumah pohon. Dia membungkuk sedikit kepada mereka berdua. "Barusan sikapku kasar. Kalian berdua mohon maafkan aku. Aku rasa kita bisa terus mengobrol. Dua wanita itu bersambung.